Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abad Ziaul Iqbal dengan NPM 22560710005. Di sini saya akan memaparkan artikel ujian tengah semester dari mata kuliah Kebijakan Luar Negeri. Saya mengambil studi kasus dengan judul Diplomasi Indonesia dalam ASEAN pada krisis di Myanmar. Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari 2021 menjadi salah satu krisis politik terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang sebelumnya terpilih melalui mekanisme demokratis. Kudeta tersebut memicu gelombang protes dari masyarakat sipil yang kemudian direspon secara represif oleh militer, sehingga menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius. Krisis ini tidak hanya berdampak secara domestik, tetapi juga memiliki implikasi regional. Sebagai anggota ASEAN, Myanmar membawa personal internalnya ke dalam dinamika kawasan. ASEAN menghadapi dilema antara mempertahankan prinsip non-intervensi dan merespons pelanggaran nilai demokrasi serta hak manusia yang terjadi di Myanmar. Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Indonesia memiliki tradisi kebijakan luar negeri bebas aktif dan pengalaman dalam proses demokratisasi, sehingga memiliki legitimasi untuk berperan sebagai mediator dalam krisis ini. Upaya diplomasi Indonesia menjadi krusial dalam menjaga stabilitas kawasan serta mempertahankan kredibilitas ASEAN di tingkat internasional. Dan analisis kebijakan luar negeri menjadi tujuan, instrumen, serta prosesnya. Tujuan kebijakan yaitu kebijakan luar negeri Indonesia dalam respon krisis Myanmar bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dari dampak konflik internal Myanmar. Stabilitas kawasan menjadi kepentingan strategis Indonesia karena berkaitan erat dengan keamanan serta pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu juga, Indonesia memiliki kepentingan normatif untuk mendorong kembalinya demokrasi di Myanmar. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berupaya mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan. Tujuan lainnya adalah menjaga kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional. Ketidakmampuan ASEAN dalam menangani krisis Myanmar dapat merusak legitimasi organisasi tersebut. Indonesia juga berupaya memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional melalui peran aktif dalam diplomasi ASEAN. Dan instrumen kebijakan Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan luar negeri dalam menangani krisis Myanmar. Diplomasi multilateral melalui forum ASEAN. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk membangun konsensus kolektif di antara negara-negara anggota. Diplomasi shuttle yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Retno Marsudi. Diplomasi ini melibatkan komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna menjembatani perbedaan kepentingan. Tekanan normatif yaitu upaya mendorong penerapan nilai demokrasi serta hak asasi manusia melalui pendekatan persuasif. Indonesia juga menghindari penggunaan tekanan koersif karena bertentangan dengan prinsip dasar dari ASEAN. Diplomasi kemanusiaan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat Myanmar yang terdampak dari konflik. Dan proses kebijakannya adalah Indonesia dalam merespon krisis Myanmar dimulai dengan inisiatif untuk mengadakan pertemuan darurat ASEAN pada tahun 2021. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penting berupa 5-point konsensus yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke Myanmar. Meskipun kesepakatan ini menunjukkan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam membangun konsensus regional, implementasinya menghadapi berbagai hambatan. Militer Myanmar tidak menunjukkan komitmen penuh terhadap kesepakatan tersebut, sehingga efektivitas kebijakan menjadi terbatas. Dan analisis teoritis yang berada pada kasus ini, dalam perspektif liberalisme, kebijakan Indonesia mencerminkan pentingnya kerjasama internasional dan peran institusi regional dalam menyelesaikan konflik. ASEAN berfungsi sebagai wadah dialog yang memungkinkan negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, dari perspektif konstruktivisme, kebijakan ini juga dipengaruhi oleh norma dan identitas regional. ASEAN memiliki norma non-intervensi yang kuat, sehingga membatasi tindakan yang dapat diambil terhadap Myanmar. Indonesia berupaya menggeser norma ini dengan mendorong nilai demokrasi serta hak asasi manusia.
Dalam hal ini juga Indonesia dapat dipandang sebagai aktor yang berperan dalam membentuk norma baru di kawasan. Sementara itu, perspektif realisme menyoroti keterbatasan kekuatan ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar. Tidak dengan adanya mekanisme sanksi yang kuat menunjukkan bahwa kepentingan nasional masing-masing di negara masih menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Identifikasi masalah serta evaluasi dalam kebijakan. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam respon krisis Myanmar memiliki sejumlah kelebihan. Indonesia berhasil mendorong terbentuknya kesepakatan regional melalui Five Points Consensus. Selain itu juga peran aktif Indonesia juga memperkuat posisinya sebagai aktor diplomasi utama di ASEAN. Namun, terdapat pula sejumlah kelemahan. Implementasi kebijakan tidak berjalan efektif karena kurangnya komitmen dari militer Myanmar. Selain itu juga keterbatasan mekanisme ASEAN dalam memberikan sanksi terhadap hambatan utama dalam penyelesaian konflik. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia dapat dinilai dalam aspek diplomasi, tapi kurang efektif dalam implementasi. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara kesepakatan normatif dan realitas politik di lapangan. Rekomendasi kebijakan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani krisis di Myanmar ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Yang pertama yaitu ASEAN perlu memperkuat mekanisme kelembagaan termasuk kemungkinan penerapan sanksi terhadap negara anggota yang melanggar kesepakatan. Yang kedua, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan multi-track diplomasi dengan melibatkan aktor negara seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional. Dan yang ketiga, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan aktor global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering kita sebut PBB untuk memberikan tekanan internasional terhadap Myanmar. Keempat, perlu adanya reformulasi prinsip non-intervensi agar lebih adaptif terhadap krisis kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu kelima, Indonesia harus mempertahankan konsistensi dalam memainkan peran sebagai pemimpin regional dalam menjaga stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Sekian pemaparan ujian tengah semester dari mata kuliah Kebijakan Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.